kenapa ada anak yang ketuker B sama D, atau nulis angka pun selalu kebalik, nulis huruf kebalik. Sebenarnya itu karena memang otak yang bagian menyimpan simbol itu kan dia adalah otak yang tujuannya menyimpan wajah manusia. Jadi otak itu didesain untuk bisa mengenali wajah manusia sekalipun kamu nengok kanan, nengok kiri, jadi tanpa peduli sama arah gitu. Ya itu sebabnya akhirnya anak itu menulisnya terbalik. Dan itu wajar banget kalau di awal-awal menulis. Tapi kalau misalnya sampai usia 7 tahun atau 8 tahun dia konsisten dan banyak huruf yang terbalik, itu perlu dicek ke tumbuh kembang. Jangan-jangan diseleksia atau disgrafia. Apakah seperti halnya membaca, menulis itu tidak ada exact umur? Menulis itu nggak pernah aku menemukan ada exact umur kapan ya harus mulai menulis gitu. Jangan terlalu banyak suruh ngapus anaknya. Itu cukup stressful karena dia udah berusaha menulis tapi nggak sesuai sama ekspektasi kita sebagai orang dewasa. Kadang kita suruh dia ngapus sering-sering dan menurutku itu frustasi ya, kayak kamu udah usaha terus kamu hapus, terus kertasnya lecek jelek, terus kamu suruh nulis lagi di situ tuh nyebelin. Halo teman Kemari, kembali lagi bersama saya Chandra dan Belinda di podcast Kemari Academy. Kita berjanji untuk membuat playlist membaca, menghitung, dan menulis. Kemarin kita sudah membahas tentang membaca, sekarang kita akan membahas tentang menulis. Nah, menulis ini juga salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh parents ini, mah. Pertanyaan misalkan, kenapa sih anakku hurufnya itu sering kebalik gitu. B jadi D gitu. Atau bahkan yang huruf-huruf yang berbeda bentuk kebalik. Gimana soal menulis ini, kayak gimana? Filosofi fundamentalnya gimana, Ma? Oke. Menulis itu cukup berbeda sama membaca, tapi artinya tidak terpisah menjadi keilmuan tersendiri yang kayak menulis bisa, membaca nggak bisa, mereka akhirnya jadi satu. Karena kenyataannya orang yang bisa membaca atau anak yang sedang dalam proses cepat belajar membaca biasanya akan lebih dibantu lagi ketika dia juga disertai sama menulis begitu. Nah, menulis itu apa sih? Menulis itu kan dimana ketika seseorang dia menuangkan idenya dengan simbol, dia menggambar simbolnya dengan tangannya gitu, yang artinya untuk seseorang untuk bisa menulis dia harus punya beberapa kesiapan. Kesiapan yang pertama, terutama di anak-anak ya, tidak ada primitif refleks yang retain. Artinya tidak ada, semua primitif refleks itu harus terintegrasi. Contohnya Palmar. Palmar itu tugasnya untuk bagaimana dia akhirnya menggenggam atau pincer grip atau three finger grip pada akhirnya. Nah itu kalau dia masih belum integrasi, ada anak yang akan sangat kesulitan untuk memegang benda tersebut. Bendanya seperti pensil, spidol, kuas gitu. Lalu ada yang namanya refleks ATNR, STNR, dan TLR. Itu nanti mungkin dibahas lebih lanjut secara detail ya, tapi mungkin bisa dicari di Google. Itu akhirnya refleks yang berkaitan dengan postural. Pada akhirnya jadi postural ya. Dia misalnya tulang punggungnya tidak kuat, core-nya tidak bagus karena mungkin perangkaknya tidak lama gitu. Lalu bagaimana dia otot lehernya itu juga tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, begitu dia berusaha mendekatkan bagian matanya ke arah kertas, dia terlalu menunduk, lalu dia akhirnya terjatuh seperti itu. Yang biasa anak-anak yang mungkin masih gampang terjatuh. Yang kedua, postural refleksnya itu juga harus sudah matang. Gitu. Karena orang itu kalau nulis kan butuh duduk lama, butuh menggerakkan jari tangannya, butuh mempertahankan postur duduknya supaya tidak mudah capek, tidak mudah lelah, seperti itu. Nulis itu kan nggak nyender ya, kita nulis nggak ada senderan, nggak ada penyangga di bagian belakang, otomatis ya secara postural dia harus bagus begitu. Lalu juga sensori kan, kalau biasanya dibilangin tuh anak-anak usia dini yang masih 0 sampai 2 tahun latihan sensori. Jadi kan sensori sama motorik ini kan harusnya terintegrasi. Jadi latihan sensori, dia latihan menggenggam sesuatu, memerespon, sehingga otomatis secara sadar tubuhnya bisa mengontrol kekuatan tangannya ketika sedang menulis. Nah, lalu yang ketiga, sampai akhirnya dia bisa menuangkan ide ke dalam sebuah tulisan, itu dia harus punya
otak yang cukup matang, artinya korteksnya aktif seperti itu. Kalau dia kognitif yang mau dipersiapkan, berarti karena menulis itu kan akhirnya related sama membaca ya, related dengan simbol gitu ya, harus sering-sering dipaparkan seperti itu sih. Jadi memang ada hal-hal yang mesti dipersiapkan gitu, bahkan dari dia bayi, bagaimana dia merangkak gitu, bagaimana dia dikenalkan dengan simbol itu gitu. persiapannya betul, persiapan sebelum akhirnya menulis gitu loh. Jadi kalau misalnya nih biasanya banyak case kita lihat anak nulis megangnya tuh kayak nggak kenceng, atau kalau dia bikin coretan garis itu ngambang atau bahkan terlalu keras sampai bolongin kertasnya. Nah itu pasti ada problem di sensorik dan motorik integrasinya, ada sesuatu yang belum terlatih dari otot tubuhnya gitu loh. Lalu yang berikutnya, setelah akhirnya seorang anak tertarik memegang alat tulis gitu ya, di sini nggak cuma pensil tapi juga bisa jadi apa? Kuas, spidol, krayon, apapun itu gitu arang ya. bisa nggak? Arang bisa juga guys. Boleh. Dia udah mulai tertarik membentuk sesuatu gitu, jangan buru-buru langsung dipaksa harus menulis huruf, karena sebenarnya ada step by stepnya. Nah, step by stepnya ini, wah sekarang kita masuk dari pra menulis sampai sekarang menulis itu gimana tuh? Nah biasanya dimulai pertama dia akan menulis di bidang yang pasti vertikal. Vertikal itu berdiri ya. Ya, di bidang vertikal yang biasa di papan tulis, di tembok. Makanya kenapa tuh anak-anak waktu masih kecil itu suka banget coret-coret tembok, coret-coret papan tulis atau kertas kayak kanvas tapi dalam posisi vertikal, dia akan begini-begini karena memang di tahap itu dia masih menggunakan bahu untuk bergerak gitu loh, bukan di pergelangan tangan ataupun di jari-jari tangan. Jadi wajar banget dia akan berusaha melatih berkali-kali untuk dia mencoret-coret. Nah biasanya diawali dengan yang namanya scribbling atau drawing, mencoret secara acak gitu ya. Kalau anak lagi mencoret secara acak sebenarnya diobservasi aja, dia sudah bisa bikin garis lurus belum, atau dari garis lurus keputus baru bikin garis satunya, atau dari garis lurus dia bisa langsung belok, atau dari garis lurus dia bisa melingkarkan tangannya. Itu udah jadi observasi bahwa ada progres dari gerakan tangannya. Nah itu scribbling. Nanti by the time going dia akan mulai bisa yang namanya membuat shape sederhana, dari mulai circle, rectangle, square, triangle, walaupun belum tertutup ya. Maksudnya kalau orang dewasa kan bikin kotak itu tertutup, kalau anak-anak biasanya masih agak sedikit terbuka. But that's okay, itu tandanya dia sudah mulai masuk ke dalam shape. Lalu yang ketiga, dia biasanya akan mulai bisa menggambar sesuatu secara simbolik. Dia gambar, dia bilang ini rumah, ini barongsai, ini kucing, ini anjing, apapun itu sudah tahap berikutnya. Baru nanti dia akan mulai tuh membuat huruf. Nah, membuat huruf itu biasanya juga diperkenalkan dengan simbol hurufnya. Nah nanti biasanya hurufnya itu biasanya nih kelihatannya kayak huruf tapi sebenarnya bukan simbol huruf gitu. Misalnya dia bikin garis seolah-olah kayak angka 7, padahal kita tahu itu bukan angka 7. Tapi karena dia sudah mulai terpapar dengan simbol, dia akan berusaha menggambar itu gitu ya, membuat simbol itu. Nah setelah itu baru dia biasanya sudah mulai bisa menulis huruf dengan tepat lah ya, mirip lah sama simbol aslinya. Nah kalau yang udah sampai di tahap itu artinya dia itu sudah mulai bisa siap mengcopy, kayak misalnya ada contoh tulisan dia tinggal copy kayak gitu. Nah biasanya kan sering tuh anak-anak nulisnya terbalik ya nggak? Betul. Ya itu case banget, dan itu sebenarnya hampir semua anak ya nulisnya tuh kebalik. Oh, hampir semua. Hampir semua anak. Kenapa? Sebenarnya ini hampir sama ke tadi kemarin ketika ngebaca, kenapa ada anak yang ketuker B sama D. Kenapa ada yang anak nulis kebalik, angka 7 harusnya begini, dia tulis begini gitu ya. Atau nulis angka pun selalu kebalik, nulis huruf kebalik. Sebenarnya itu karena memang otak yang bagian menyimpan simbol itu kan sama kayak kemarin, dia adalah otak yang tujuannya menyimpan wajah manusia. Jadi otak itu didesain untuk bisa mengenali wajah manusia sekalipun kamu nengok kanan, nengok kiri, jadi tanpa peduli sama arah gitu ya. Itu sebabnya akhirnya anak itu menulisnya terbalik, dan itu wajar banget kalau di awal-awal menulis. Tapi kalau misalnya sampai usia 7 tahun atau 8 tahun dia konsisten dan banyak huruf yang terbalik, itu perlu dicek ke tumbuh kembang. Dicek karena jangan-jangan apa?
Jangan-jangan diseleksia atau disgrafia. Oke. Eh, seperti halnya, apakah seperti halnya membaca, menulis itu tidak ada exact umur? Menulis itu nggak pernah aku menemukan ada exact umur kapan ya harus mulai menulis gitu Kak. Karena balik lagi dari teorinya sendiri mereka bilang bahwa otak itu sangat plastis gitu ya. Jadi sebenarnya kapanpun bisa dilatih gitu. Tapi memang aku merhatiin sebenarnya anak umur 1 tahun 1 tahun setengah itu udah mulai tertarik untuk ini sih gambar dengan apapun. Jadi itu sebenarnya udah sign kalau Karena dia gambar suka. Awal dari menulis yang huruf ya. Anak kita sudah mulai menggambar-gambar guys. Ada yang mau diserahkan lagi soal fundamentalnya? Oh ya, sama menulis itu kan kegiatan yang sebenarnya cukup butuh waktu ya, bukan butuh waktu untuk paham ya, tapi menulis itu nggak bisa cuma sebentar. Jadi memang dia butuh span yang cukup lama, yang artinya anak itu kan pasti otomatis harus sudah mulai punya fokus, sudah bisa kontrol dirinya. Dan sebagai seseorang yang tidak suka menulis, aku menemukan bahwa dulu pada zamanku menulis itu tuh rasanya tuh kayak tired, capek, dan menimbulkan aku tidak menyukai sama sekali tentang menulis gitu ya. Kayaknya kalau menulis itu lebih baik mungkin dibuat dengan cara yang menyenangkan, tetap daripada porsi bahwa menulis itu menyenangkan. Jadi kadang ada orang tua tuh yang langsung nyuruh anaknya nulis di kertas bergaris, which is bergaris itu menurut aku sangat stressful. Jadi mungkin biasanya kalau di kelas gitu ya, aku kasih mereka blank paper dulu gitu ya, kertas bekas lah yang blank atau mungkin HVS apapun blank paper. Biarkan mereka menulis, menggambar apapun, ataupun kalau sedang latihan menulis, misalnya lagi latihan nulis huruf A gitu, ya bikin aja di kertas kosong. Jadi mereka mau bikin segede apapun, sekecil apapun, kita nggak perlu terlalu banyak koreksi gitu. Nanti baru pelan-pelan dikasih ke buku, kayak buku kotak-kotak, kamu tau gak sih? Ada kotak-kotak besar atau kotak-kotak sedang di situ. Jadi dia mulai tahu bahwa ada size-nya, size ukuran tulisannya gitu loh. Terus baru dari situ masuk ke buku garis, tapi yang garisnya agak gede. Kan kalau yang di buku tulis normal itu garisnya kecil kan gitu. Nah, habis itu baru akhirnya nanti sampai di garis kecil. Karena sepengalamanku ngajar, anak-anak itu pada akhirnya nih di usia 6 tahun menuju 7 tahun dia tuh udah bisa kontrol sendiri tulisannya loh untuk jadi lebih kecil. Jadi kayak nggak perlu nggak sih dimarah-marahin huruf A-nya harus segini, harus kecil ini gitu. Itu sih. Karena menulis itu capek. Buku catatanku nggak ada garisnya. Nggak suka soalnya. Mungkin di next episode kita akan kulik-kulik Miss Bell kenapa dia tidak suka menulis. Oh, nggak suka. Bahasa Inggris juga di episode yang lain kita akan kulik-kulik soal bukan topik umum tapi soal Belinda atau Chandra gitu. Menarik ya. Ditanya-tanya gitu. Iya dong, gitu. Soal Belinda dan pendidikan, Chandra dan pendidikan gitu. Wes, menarik ya. Menarik. Oke, menulis. Apalagi yang hal krusial yang biasa ditemui parents ketika soal menulis itu apalagi Mas? Ya, jangan terlalu banyak suruh ngapus anaknya. Itu cukup stressful karena dia udah berusaha menulis tapi nggak sesuai sama ekspektasi kita sebagai orang dewasa. Kadang kita suruh dia ngapus sering-sering dan menurutku itu frustasi ya, kayak kamu udah usaha terus kamu hapus, terus kertasnya lecek jelek, terus kamu suruh nulis lagi di situ tuh nyebelin. Gitu. Kalau aku jarang pakai penghapus memang, kayak ya udahlah nggak apa-apa, it's okay gitu. It's okay not to be okay. Iya, it's okay not to be okay. Oke, menarik sekali soal menulis guys. Jadi next kita akan bahas soal berhitung. Matematik. Begitu. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.